Salut Rebahaners, Cemai Patch, yang artinya halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum filmnya Russell Crowe berjudul Unhinged, tahun 2020, masih baru, di mana film ini cukup membuat penasaran ketika saya baca premis dan trailernya, karena Russell Crowe sendiri adalah aktor senior terkenal yang film-filmnya kebanyakan box office. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, stop ngupil, selamat menonton dan check it. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tom, di mana dia baru saja mengetahui bahwa istrinya selama ini tengah selingkuh dengan pria lain, sekaligus menjadi alasan kenapa istrinya ingin bercerai. Emosi karena hal itu, Tom yang temperamental pun langsung mendobrak masuk, kemudian membunuh istri dan selingkuhannya, lalu membakar rumah mereka saat itu juga. Dan inilah Unhinged. Dunia akhir-akhir ini mengalami sedikit kebobrokan moral dan mental disebabkan oleh banyak hal, diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi, angka perceraian yang pesat, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Sehingga masyarakat menjadi kehilangan tata krama dan sopan santun yang akhirnya membuat orang-orang tidak peduli dengan satu sama lain. Dan kisah akan berfokus pada seorang single parent bernama Rachel, di mana dia tinggal dengan anaknya yang bernama Kyle dan adik laki-lakinya yang mengajak sang tunangan untuk tinggal satu rumah bersama mereka. Selanjutnya Rachel pun mengantar Kyle ke sekolah, dan karena seringkali datang terlambat, Kyle pun meminta Rachel untuk membawa mobilnya dengan cepat. Namun ternyata jalanan macet yang membuat Rachel memutuskan untuk melalui jalan tol. Saat dalam perjalanan, Kyle pun mendapat telepon dari sang ayah alias mantan suami Rachel yang membatalkan sebuah acara, dan hal itu membuat Kyle sedikit kecewa. Tak lama Rachel pun mendapat telepon dari bosnya di tempat salon yang tiba-tiba memecatnya gara-gara Rachel tidak bisa datang tepat waktu. Tak cukup sampai situ, jalan tol ternyata juga mengalami kemacetan panjang yang membuat pagi mereka semakin buruk. Rachel pun memilih untuk keluar tol dan mengambil jalan normal karena tak ingin membuat anaknya terlambat ke sekolah. Sampai di lampu merah, Rachel pun tiba-tiba berhenti tepat di belakang sebuah mobil hitam, yang mana itu adalah Tom yang baru saja membunuh istri dan selingkuhannya. Saat lampu sudah hijau, Tom pun tidak mau jalan sehingga Rachel memutuskan untuk menekan tombol klakson dengan sangat kencang dan pergi begitu saja sambil menekan klaksonnya kembali. Dan saat Rachel kembali terjebak macet, muncullah Tom yang berhenti tepat di samping Rachel, di mana Tom berbicara mengenai sopan santun dan tata krama, kemudian meminta maaf atas kejadian tadi, di mana dia sempat bengong dan tidak melihat bahwa lampu hijau sudah menyala. Dengan pagi buruk yang dialami membuat Rachel tidak ingin ambil pusing mengenai hal itu dan enggan meminta maaf balik kepada Tom, dan justru meminta Kyle untuk menutup kaca mobilnya. Tanpa mereka tahu bahwa Tom mengalami hari yang lebih buruk daripada hanya dipecat dari pekerjaan dan terlambat datang ke sekolah. Dan apa yang terjadi saat Rachel melanjutkan perjalanan, Tom pun menyalip dan berhenti tepat di depan mobil Rachel yang membuat mereka berdua terkejut. Dan yang mengejutkan adalah saat Tom melajukan mobilnya, dia pun berbelok dan melihat ke arah Rachel, seolah kejadian sepele tadi merupakan hal yang sangat besar baginya. Beruntung Tom tidak terus mengikutinya, di mana Rachel menganggap bahwa itu hanyalah sedikit insiden kecil di jalan raya yang siapapun pernah mengalami hal serupa dan tidak terlalu khawatir lagi tentang hal itu. Setelah mengantar Kyle ke sekolah, Rachel pun menelpon pengacara yang mengurus perceraiannya dengan sang mantan suami, di mana mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Karena bensinnya tinggal sedikit, Rachel pun mampir di sebuah Pertamini, dan sembari menunggu dia pun menyempatkan untuk membeli Kinder Joy di sebuah minimarket. 13, 31.
Selesai melakukan pembayaran di kasir, tiba-tiba Rachel dikejutkan dengan kemunculan sebuah mobil hitam tepat di belakang mobilnya, di mana itu adalah Tom yang mengikutinya dan masih penasaran kepada Rachel. Beruntung ada seorang pelanggan yang baik hati mau mengantarnya ke mobil dengan tujuan untuk menakut-nakuti si Tom agar dia tidak terus mengikuti si Rachel. Dengan jaket Dylan ditambah dengan hoodie yang dipakainya, pria itu pun menyuruh Rachel untuk masuk ke mobil, kemudian dia sendiri mencoba untuk ngegos si Tom untuk membuatnya pergi. Setelah Rachel pergi, Anda akan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Tom sangat-sangatlah temperamental dan tak mau mengalah begitu saja. Karena tiba-tiba ya, Tom nekat menabrak si pria hingga dia tewas tertabrak oleh pengendara lain. Anjing, sampai segitunya loh gara-gara hal sepele doang di jalanan. Entah apa background dari si Tom ini, yang jelas dia sudah sangat-sangat marah dan ingin sekali memberi pelajaran kepada si Rachel ini. Selanjutnya, Tom pun terus mengejar Rachel sampai di sebuah titik macet, di mana Tom terus menabrakkan mobilnya kepada Rachel tanpa ada orang yang peduli sedikit pun. Saat jalan kosong, dengan cepat Rachel menancap gas dan mencari ponselnya untuk menghubungi polisi. Namun ternyata ponsel Rachel sudah diambil oleh si Tom saat dia meninggalkan mobilnya di pom bensin tadi. Untuk mengamankan diri, Rachel pun pergi ke jalan pemukiman di mana dia berhenti tepat di bawah jembatan layang untuk bersembunyi dari kejaran si Tom. Adegan pun berpindah ke sebuah kafe di mana di situ ada pengacara Rachel yang bernama Andy sedang menunggu kedatangannya. Tak diduga, muncullah Tom yang menemui Andy di mana Tom memeriksa ponsel milik Rachel dan berhasil mengetahui siapa saja orang yang dekat dengannya. Tom pun berpura-pura sebagai teman lama Rachel dan meminta Andy untuk meneleponnya, di mana Tom akhirnya angkat bicara mengenai ketidaksopanan Rachel kepada Tom atas insiden tadi. Dan meski Rachel sudah meminta maaf, hal itu ternyata tidak cukup untuk menebus semua rasa kesal dan emosi atas kejadian tadi, di mana Andy terlihat bingung dan meminta ponselnya dikembalikan. Tapi tiba-tiba, ya, lagi-lagi Tom berbuat nekat di depan umum, di mana Tom dengan tanpa rasa takut melukai si Andy dan membunuhnya tepat di depan orang-orang yang ada di sana. Meski orang-orang sedang merekam kejadian itu, Tom sedikit pun tidak merasa khawatir dan terus mengejar Rachel sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan dengan ponsel di tangannya, Tom pun mengancam akan memburu semua orang terdekat Rachel sampai Rachel benar-benar menyesal atas perbuatannya tersebut. Atas kejadian di kafe tadi, Tom akhirnya masuk ke dalam berita kriminal dan menjadi buronan atas tindakan sadisnya tersebut. Adik Rachel yang kebetulan ada di rumah pun menyaksikan berita tersebut dan cukup prihatin dengan kejadian itu. Tak disangka orang yang ada di dalam berita itu alias si Tom ternyata datang ke rumahnya dengan menyandra sang tunangan, di mana Tom dengan pisau dapur di tangannya mengancam akan bertindak barbar jika Tom berani macam-macam dengan tunangannya tersebut. Dan tentu hal itu tidak akan membuat Tom merasa takut sedikit pun dan justru mendorong sang tunangan hingga membuat pisaunya tak sengaja menusuk perut si tunangan hingga dia tewas saat itu juga. Rachel sendiri terlihat mengebut untuk menjemput Kyle di sekolah, di mana Tom tiba-tiba mengirimkan sebuah gambar bahwa dia sudah menyandra sang adik di rumahnya. Setelah berhasil membawa Kyle ke mobil, Tom pun menelepon untuk memberitahukan bahwa sang adik tengah terikat di kursi yang di bawahnya terdapat cairan minyak yang mudah terbakar. Hingga saat Tom membuat Rachel merasa semakin bersalah, tiba-tiba muncullah polisi yang meminta Tom untuk menyerahkan diri. Tom pun berlindung di balik adik Rachel, di mana Tom membakar dan mendorong si adik ke arah polisi hingga dia berhasil kabur. Meski sempat tertembak, Tom ternyata masih kuat untuk menyelesaikan misi amarahnya ini, di mana dia menggunakan mobil adiknya untuk mencari Rachel dan Kyle. Hingga saat Rachel dan Kyle pergi menuju ke kantor polisi, Rachel pun melihat mobil tunangan adiknya tepat di depannya, yang bisa dipastikan itu adalah si Tom.
Berharap Tom tidak akan menyadarinya, Rachel pun diam-diam menyalip untuk mendekati mobil polisi yang ada di depan. Hingga saat mereka berada tepat di samping mobil polisi, Kyle dan Rachel pun dengan cepat memberitahukan bahwa di belakangnya ada seorang buronan yang sedang dicari oleh polisi. Namun tiba-tiba, ya, Tom pun menabrak mobil polisi hingga beliau tewas terlindas truk sebelum sempat memanggil bantuan kepada markas pusat. Dari situ terjadi kejar-kejaran di mana Tom semakin menggila dengan menyebabkan banyak korban sampai terjadi kecelakaan beruntun. Rachel pun terus melaju mobilnya untuk menuju ke rumah dan saat sudah sampai, Rachel menyuruh Kyle untuk bersembunyi di rumah sementara dirinya akan mencoba untuk menghentikan Tom dari luar. Kyle pun sempat menyalakan sinyal panik kepada 911 dan saat Tom sudah berada tepat di depan rumah, Rachel pun langsung menabrakkan mobilnya hingga Tom terguling. Rachel pun keluar dengan stick golf di tangannya, namun ternyata Tom sudah bangkit dan langsung menyerang Rachel hingga dia tak berdaya. Saat Tom sedang mencari Kyle, Rachel pun bangun dan menghampiri Kyle melalui pintu belakang. Tapi tiba-tiba, Tom pun menarik Rachel kemudian menendangnya beberapa kali, lalu mengambil Kyle dan mencoba untuk mencekiknya menggunakan kabel. Tak ingin anaknya modar, Rachel pun mengambil sebuah gunting dan langsung menusuk mata Tom hingga dia tewas saat itu juga. Dan seperti biasa, polisi datang terlambat setelah kejadian intinya, di mana mereka memberitahukan bahwa adik Rachel juga berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Uncle Fred's alive. Untuk kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya dan saat dalam perjalanan, Rachel kembali dibuat kesal dengan seorang pengendara yang melintas di mana Rachel belajar dari kesalahan dan akan bersabar dengan tidak menekan tombol klakson. Tamat ending yang sangat mengklaksonkan. Secara keseluruhan filmnya cukup realistis karena di dunia nyata itu bisa saja terjadi pada seseorang yang baru saja mengalami hal buruk atau kecewa atau sakit hati, yang mana hal sepele pun akan menjadi besar ketika emosi seseorang sedang tidak stabil. Namun memang yang cukup aneh di sini adalah orang-orang sekitar nampak tidak peduli dengan kejadian waktu di kafe yang si Andy pengacara itu. Gak ada yang misahin atau berani ngelawan gitu dari sekian banyak orang. Entah tidak ingin ikut campur atau memang tidak peduli. Saya rasa gak gitu juga sih kalau di dunia nyata. Dari sekian banyak orang pasti ada salah satunya yang berani membela. Ya walaupun sudah mendekati akhir zaman, ada saja kok orang-orang yang masih punya hati nurani dan mau membantu sesama. Entah itu dengan cara giveaway atau bedah rumah, pasti ada saja kok. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang kesabaran, karena kesabaran merupakan ciri kita sebagai manusia yang beradab dan punya akal sehat. Tumben bener. Saya John mewakili orang-orang yang emosian di dunia mengucapkan terima kasih dan adios. Celengan babi Mongolia.